Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya bisa didengar? Hmm, Baik, terima kasih. Bisa ya. Arik Atola, Kamilia Tahta, Reva Hanin Kavia. Bisa menulis nama dan ini ya, jam masuk tadi ya. Untuk presensi hari ini melalui kolom chat. Monggo silakan. Di ruangan ini ada kipas, jadi kira-kira suara saya terganggu dengan suara kipas atau tidak? Kalau terganggu nanti saya matikan nggak apa-apa. Mbak Kay, Mbak Nagita Salma. Monggo silakan yang sudah hadir menulis nama dan jam masuk untuk presensi. Ya, ada nama, kelas, jam masuk.
Berikutnya untuk screen share atau papan tulisnya sudah bisa dilihat atau belum? Ya, sudah ya. Terima kasih. Yang pertama, sebelum kita ke soal, beberapa materi sebetulnya sudah pernah kita bahas. Kita kembali mengulang dan memperdalam apa yang sudah pernah kita pelajari. Semoga nanti pemahaman kita tentang, kalau di sini berarti PPU ya, pengetahuan dan pemahaman umum, itu mampu lebih mantap lagi untuk persiapan UTBK ya. Materi yang pertama itu tentang hubungan hierarkis. Apa sih hubungan hierarkis itu? Hubungan hierarkis itu hubungan antara bawahan dengan atasan, biasanya begitu. Hubungan hierarkis itu hubungan yang bersifat tingkatan atau berjenjang. Hubungan yang bertingkat atau berjenjang. Jadi kata kuncinya bertingkat atau berjenjang. Sudah, gambaran. Ini hubungan hierarkis, di mana satu unsur berada lebih tinggi atau lebih rendah. Bisa lebih tinggi, bisa juga lebih rendah. Tapi ini konteksnya adalah sebuah kata, kata umum dan kata khusus. Jadi kalau lebih tinggi berarti lebih umum, lebih rendah berarti lebih khusus. Namanya begitu. Jadi kedudukannya itu lebih umum atau lebih khusus dibandingkan dengan kata lain. Kalau ini lebih tinggi atau lebih rendah, berarti konteksnya adalah dalam unsur-unsur yang lain. Ciri-cirinya ya berarti harus ada level. Harus ada level, ada tingkatan yang jelas. Ada level atau tingkatan yang jelas. Kemudian biasanya bersifat vertikal. Sifatnya vertikal. Vertikal itu berarti bukan horizontal, ya, bukan horizontal. Kalau horizontal kan anunya sama, apa namanya? Kedudukannya kan sama. Kalau vertikal kedudukannya berbeda. Jadi yang satu di atas, yang satu di bawah. Di situ gampangnya seperti itu. Ya. Nanti kita lihat aja langsung ke contoh supaya lebih paham. Nih.
Contoh untuk soal nomor satu, ada teks, kira-kira apa ini jawabannya? Kata aplikasi dalam kalimat dua memiliki hubungan hierarkis dengan kata titik-titik. Kata aplikasi memiliki hubungan dengan kata titik-titik. Teknologi, telepon, internet, perusahaan, atau operator. Enggak, silakan berpendapat, nggak apa-apa. Salah ya nggak apa-apa. Kalau beda pandangan ya nanti bisa kita diskusikan. Ayo, silakan. Ah, yang lain? Terima kasih. Ini Mas Arik apa Mbak Arik ini? Ini Mas apa Mbak ini? Mas Arik ini apa Mbak Arik? Lupa saya. Oh Mas. Ya, makasih Mas Arik. Ayo yang lain berpendapat. Berbeda boleh, sama juga tidak apa-apa. Ini pesertanya ada 5, baru satu. Ayo nambah yuk, silakan. Hari ini kita sedikit santai karena soalnya hanya 15. Ayo mana yang lain? Mbak Reva, Nagita, Kay, Kamila. Ayo. Nah, itu dong, sudah keluar suaranya. Saya A, ya. Ayo, kurang 3 ini. Jadi hubungannya yang bertingkat, ya, bertingkat, bukan yang sejajar. Bisa lebih rendah atau lebih tinggi, tapi masih dalam satu unsur yang sama. Itu. Kalimat dua mana ini? Selain aplikasi-aplikasi yang silih berganti, itu muncul iklan di muncul iklan di televisi, banyak aplikasi lain yang tidak kalah kerennya. Aplikasi. Mbak K, nah, A juga. Jadi yang belum siapa ini? Mbak Nagita, Mbak Reva. Ayo aktif, jangan disambi ya. Kalau disambi nggak fokus. Ayo,
Mbak Reva. Nah, gitu dong. Udah keluar nih jawabannya. Mbak Reva. Yang belum siapa ini? Mbak Nagita. Ayo Mbak. Nah, Alhamdulillah. Alhamdulillah semua sudah aktif. Nah, A, ya. Singkat, padat. Ya, betul. Jadi teman-teman luar biasa, ya. Berarti sudah lebih memahami, ya. Saya kasih keterangan sedikit, tapi langsung benar semua, ya. Sepakat berarti tidak ada perdebatan di antara kita, betul. Jadi nomor satu jawabannya adalah teknologi, karena teknologi itu mencakup aplikasi kan itu kan, mencakup perangkat lunak, perangkat keras, sistem dan lain-lain. Itu. Kenapa kalau yang lain kurang tepat? Karena kalau telepon, internet, apalagi itu yang perusahaan atau operator itu kan tidak selalu berkaitan dengan unsur aplikasi. Jadi yang paling tepat adalah ini, teknologi. Nah, satu hierarki teknologi mencakup di dalamnya yaitu aplikasi. Berarti ini lebih lebih rendah apa lebih tinggi nih hierarkinya? Aplikasi dengan teknologi lebih rendah apa lebih tinggi? Ayo, apa Mas Arif? Lebih rendah apa lebih tinggi, Mas? Teknologi lebih tinggi, betul. Nah, lebih tinggi. Artinya, teman-teman bisa mengabstraksikan, bisa membayangkan sebuah kata dibandingkan dengan kata yang lain. Ya. Atau nama lainnya yang lebih umum kan itu kan, lebih umum. Lebih tinggi atau lebih umum. Itu untuk soal yang pertama. Sekarang kita coba lagi. Nah, yang kedua, ini dia. Nah, taksi. Ya, taksi yang belum mengisi daftar hadir, silahkan mengisi nama, kelas, dan jam masuk di kolom chat. Oke, Mas Arik. D. Kendaraan. Karena ini yang lain. Mbak Reva, D juga kendaraan. Ini cepat sekali ini, jangan-jangan tidak membaca teks ini. Saya bingung, B atau D, B atau D. Nah, ada B, ada D, B. Nggak apa-apa, bingung. Tadi saya sudah menjelaskan, nah ini hubungan hierarkis, ini hubungan hierarkis itu ini bertingkat, berjenjang, lebih tinggi, lebih rendah, ada level tingkatan yang jelas, vertikal dan bukan horizontal. Nah, kalau misalnya ada dua yang memiliki hubungan yang sama, misalnya dua-duanya sama-sama lebih tinggi nih, sama-sama lebih umum, maka dipilih yang paling mendekati, begitu. Ya. Kalau ada dua atau tiga yang juga umum, dipilih yang mendekati. Jadi tingkat
umumnya itu tidak terlampau jauh gitu. Tingkat umumnya tidak terlampau jauh. Coba nanti kita bandingkan lagi. B, Bravo, apa Delta, atau D, nah yang lebih umum tapi tidak terlampau jauh. Artinya ada level, kalau ada level itu ya berarti satu tingkatan lebih rendah atau satu tingkatan lebih lebih tinggi. Gampangnya begitu, ya. Jadi satu level lebih rendah, apa gitu, rendah, Nah, rendah atau lebih tinggi. Ya, nah, lebih rendah atau lebih tinggi. Gitu. Jadi jangan terlampau jauh. Kalau ada dua yang sama-sama umum, maka dipilih yang paling mendekati. Coba dipikir lagi. Pakai langsung B. Hmm, monggo yang lain. Dua B, dua D, imbang ini. Nah, ini artinya nanti muncul diskusi. Nah, ini muncul diskusi. Kira-kira taksi itu apa sih taksi? Kan itu kan. Taksi itu apa berdasarkan teks yang ada di nomor dua. Mana kalimat tiga mana? Hmm. Proyek ini bertujuan menghadirkan taksi versi udara gitu, ke kota-kota besar dan padat di seluruh dunia. Pembuatan kendaraan menjadi otonom serta dihilangkan elemen kesalahan manusia. Proyek Flying Cars. Mungkin di Indonesia belum ada ya, belum ada. Monggo yang lain mau ganti juga boleh, atau punya pandangan lain atau alasan lah. Coba yang menjawab B, alasannya kenapa, yang menjawab D, alasannya kenapa, biar nanti pemahaman kita jauh lebih lengkap. Jadi kadang alasan saya juga mungkin kurang kuat. Jika alasan teman-teman lebih kuat, nanti saya ikut teman-teman nggak apa-apa. Alasannya apa ini kira-kira? Silahkan. Kalau di Indonesia mungkin taksi itu hanya ada mobil ya, hanya ada mobil. Tapi yang dimaksud taksi di sini kan apa ya? Flying cars atau mobil terbang yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan transportasi, pesawat lepas landas yang kemungkinan besar memiliki desain sayap tetap. Taksi versi udara, berarti kan taksi itu versi darat. Taksi itu darat. Kemudian ada istilah flying car atau taksi udara. Jadi taksi itu kan alat angkutan yang ada di darat. Baru kemudian ada flying cars yang diterjemahkan adalah taksi versi udara. Yang kemudian disebut dengan flying cars. Jadi kata taksi itu sudah setara dengan kata mobil karena mobil ada di darat. Jadi ini sudah setara ini. Ya. Taksi dengan mobil itu setara. Taksi, pesawat, mobil ini kondisinya adalah sama. Kondisinya adalah setara. Jadi dua-duanya ini setara. Ini setara. Ini juga setara.
Sehingga yang jauh lebih tinggi atau lebih umum adalah yang D, yaitu kendaraan. Ya. Ini taksi itu adalah berdasarkan teks yang khusus untuk darat. Makanya ada istilah flying cars. Flying cars itu ya taksi yang versi udara. Nanti itu ya teman-teman ya. Semoga tidak bingung lagi. Jadi pesawat, mobil, taksi itu termasuk dari jenis yang sama. Itu. Mobil itu ya juga sebetulnya pesawat juga kan. Ada juga pesawat terbang. Nah, kapal itu juga tak sama, setara. Ada juga kapal yang di udara namanya kapal terbang. Itu satu satu hierarkis yang sama, satu level yang sama. Berarti tidak hierarkis. Itu ya. Baik. Berikutnya masuk nomor 3. Hmm. Masih tentang hierarkis lagi. Berikutnya robot. Nah, robot. Ya, robot. Kalimat 5. Salah satu peralatan yang dimaksud adalah robot. Jadi saya menyarankan untuk membaca teks karena definisi dari robot itu harus kita tangkap dulu. Apa sih istilah robot? Artinya itu, ya, menurut si pembuat soal, jangan-jangan pengertian robot menurut kita dengan pengertian robot menurut si pembuat soal itu berbeda. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti kita harus mengikuti cara berpikir dan definisi yang digunakan oleh si pembuat soal. Ya. Mengecilnya volume penggunaan tenaga manusia karena tergantikan oleh peralatan mesin telah menurunkan peran tenaga manusia. Hal ini menyebabkan orang kehilangan pekerjaannya. Fenomena ini akan makin parah karena penciptaan peralatan di negara maju yang mengganti tenaga manusia dengan mesin makin banyak. Keadaan memburuk ketika negara berkembang hanya menjadi sasaran produk-produk yang dihasilkan oleh negara industri. Salah satu peralatan yang dimaksud adalah robot. Nah, kan begitu. Keadaan memburuk ketika negara berkembang hanya menjadi sasaran produk-produk yang dihasilkan oleh negara industri. Salah satunya adalah robot, yang dimaksud adalah robot itu. Jadi robot itu hasil dari ini, hasil dari mesin ya kan itu ya. Hasil dari mesin. Berarti kan alat yang menggantikan fungsi dari manusia. Dan sebagian bentuknya juga menyerupai manusia. Itulah yang dimaksud robot menurut penulis. Padahal kan kalau mungkin saja kita berpendapat bahwa robot itu kan dalam arti luas juga bisa. Segala macam peralatan teknologi yang tidak dikendalikan oleh manusia itu juga bisa disebut robot kan begitu. Nah, monggo silakan berdiskusi ada 5. Mesin satu sudah. Oke, 2 lagi ada 2 yang jawab.
Mesin lagi. Industri, komputer, kan komputer, mekanik, perangkat. Tiga sudah ada tiga. Mas Fakih sudah absen belum Mas? Mengisi daftar hadir dulu Mas Fakih. Iya, di kolom chat aja Mas. Mengisi nama lengkap, kelas, sama jam masuk tadi jam berapa, dikira-kira saja kalau lupa. Ah, lagi. Kemudian belum siapa ini? Satu lagi yuk. Muhammad Hukamul ya, Mas Fakih. Oke, monggo silakan yang belum memilih. Mau pilih yang mana ini? Mesin, industri, komputer, mekanik, perangkat. Kalau tidak ada, kita sepakati saja. Ya, ini saya juga setuju ya, setuju dengan pendapat teman-teman. Kita sudah satu pemikiran. Oh, masalah perangkat. Perangkat. Ada satu, Mas pakai perangkat. Ya. Jadi, gini Mas pakai, tak sampaikan lagi ya. Jadi, yang disebut dengan hubungan hierarkis itu, nah, disitulah fungsinya menjawab. Jadi, nanti kita bisa memperkuat apa yang sudah kita. Hmm. Hubungan hierarkis itu cirinya adalah dia bertingkat yang lebih rendah atau lebih tinggi, tapi satu level saja, artinya tidak lebih dari satu level atau yang mendekati kan gitu ya. Itu yang mendekati. Nah, di sini yang paling mendekati itu sebetulnya adalah mesin, ya, mesin. Karena robot menurut penulis di sini atau menurut si pembuat soal itu adalah hasil dari mesin. Mesinnya dibuat menjadi robot kan begitu. Ya, salah satu bentuk mesinnya adalah robot. Nah, kalau perangkat, perangkat itu berarti masih di atasnya mesin. Karena perangkat itu ada perangkat keras, kan ya. Ada juga perangkat yang lunak, kan? Lunak, kan itu. Perangkat lunak sehingga tidak fokus kepada perangkat keras. Baru nanti ada perangkat, kemudian ada perangkat keras itu ada mesin, baru nanti ada robot. Itu ya teman-teman ya. Baik, langsung saja kita lanjutkan. Nomor 4, satu lagi. Ya, satu lagi. Yuk, benar semua yuk. Terakhir nih. Habis ini kita nanti otak-atik kalimat sandi. Ya, sandi. Soal nomor 4, sandi. Sandi ini punya hubungan hierarkis dengan kata apa? Bisa lebih rendah, lebih tinggi, ya, bisa juga lebih rendah, tapi satu level saja. Langsung B. Oke, satu orang B. Satu suara untuk B. Keamanan. Dibaca dulu, jangan buru-buru, ya. B. B lagi nih. Oke. B. Sudah berapa yang B?
Sudah dua ya. Sandi menurut eh, pembuat soal itu bermakna apa? B, tiga. B, oke, empat. Sudah ada empat ya, mungkin satu lagi bisa, satu suara lagi. Ayo Mas Fakih, Mas Fakih, ayo Mas yang baru gabung. Coba menurut Mas Fakih apa ini? Saya malah penasaran sama Mas Fakih ini. Ya. Halo Mas Fakih, ayo dong. B, oke, baik. Sepakat ya, berarti sudah ada lima. Nah, ini saya juga setuju. Berarti Alhamdulillah sudah memahami semua ya. Bahwa menurut si pembuat soal, bahwa salah satu dari jenis keamanan yang bisa diterapkan adalah dengan membuat sandi. Berarti kata sandi hierarkis dengan kata keamanan. Nah, itu hierarkis dengan kata keamanan. Nah, sandi itu kan bisa berupa macam-macam, ya. Tapi di sini kan tidak ada. Kalau karakter itu maknanya kan bisa, ya huruf bisa, tapi kan lebih kepada sifat ya. Karakter itu kan ciri khasnya, dia punya karakter apa, sifat. Ponsel jauh, hacker tidak berhubungan. Ya, ya hubungan tapi mungkin jauh sekali ya. Komputer ya ini berbeda. Berbeda tema ya, sudah beda tema. Artinya jawabannya hanya ada satu kemungkinan ya, dan itu bukan menurut siapa-siapa. Itu kita memprediksikan menurut si pembuat soal. Disitulah pentingnya kita memahami bacaan. Itu ya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan belajar tentang mengurutkan kalimat. Nah, mengurutkan kalimat. Kalau ini soalnya kita lihat seperti apa. Itu. Nah, ini soalnya ya ini seperti pertanyaan SD sih sebetulnya, mengurutkan prosedur atau mengurutkan langkah-langkah. Nah, kalau di sini mengurutkan kalimat, kalimat mana yang sesuai dengan kohesi dan koherensi. Ya, kalau level SMA jelas lebih susah. Lebih susahnya apa? Lebih susahnya dalam segi keterbacaan. Keterbacaan itu apa? Keterbacaan itu bagaimana sebuah kalimat itu mampu dipahami inti dan diserap maksudnya. Biasanya semakin tinggi level keterbacaannya, ya semakin tinggi pula IQ atau pemahaman si pembuat soal. Jadi keterbacaan itu berkaitan dengan yang pertama, jumlah kata dalam kalimat. Semakin panjang kalimatnya, keterbacaannya semakin tinggi. Kemudian yang kedua, dalam segi imbuhan. Selain jumlah kata, ada juga imbuhan. Jadi imbuhannya itu menggunakan imbuhan yang kompleks. Menggunakan imbuhan yang biasanya jenisnya itu konfiks. Konfiks itu ada awalan, juga ada akhiran. Yang mungkin masih juga ada ya,
anak SMA barangkali ya mungkin belum belum apa ya namanya, belum mengerti ini imbuhan ini itu digunakan untuk apa. Sehingga ketika ada kalimat dia tidak memahami maksudnya. Disitulah tingkat keterbacaan sebuah kalimat. Mari kita lihat. Ini opsinya yang DE ini belum kelihatan. Ini opsinya di sini. Opsinya ada di sini. Kalau kita copy ya, cara ngopinya gimana? Oke, saya tulis saja lah ya. Saya bantu tulis saja untuk opsinya. Sebentar. Paragraf satu ya. Oh ya, paragraf satu. C 216 216 357. Yang D 1263 1263 54. Yang E 132 645. Coba dibaca dulu. Hati-hati ya. Yang lain silakan. Ini tampaknya nanti akan ada perdebatan yang sangat sengit ini nanti. Ayo, yang lain yang sudah menjawab dulu.
Yang sudah menjawab A2B1. A2B1. Diawali satu apa diawali dua? Biasanya kalimat atau paragraf ya, maaf, paragraf ya. Paragraf itu kan punya pola pengembangan nih. Ada yang polanya dari umum ke khusus, ada yang polanya dari khusus ke umum, gitu. Induktif, deduktif, nah istilahnya begitu. Tapi istilah itu tidak terlalu penting. Yang penting secara konsep, gitu, teman-teman tahu bahwa paragraf itu ada yang dimulai dari hal-hal yang umum, ada yang khusus. Ini kira-kira menurut teman-teman mulainya dari yang mana ini? Yang umum dulu apa yang khusus dulu? Ganti ya, ganti. Ini yang lain mau ganti juga nggak ini? Mbak Reva A, Mbak Reva A, Mas Arif ganti ganti apa Mas? Ganti B. Nah, ini tampaknya ini itu dua-dua ya. Hmm. Dua-dua nih skornya nih. Dua A, dua B. Ayo coba dicek. Kalau ragu-ragu antara A dan B, jangan-jangan memang bukan A, memang bukan B. Hati-hati, coba dibaca lagi. Ayo, yang lain monggo saya tunggu. Ayo Mas, Mas siapa tadi? Mas Fakih. Ayo, ini siapa lagi nih baru masuk nih. Nah, jangan terlambat ya teman-teman ya. Upayakan nanti kalau sudah dijadwalkan ya tepat waktu ya. Karena apa? Karena ya walaupun kita daring, tapi ya harus tetap maksimal. Jangan hanya di sambil ini ya, sambil aktivitas yang lain nanti eman-eman karena kita hanya 1,5 jam. Karena fokus saja itu belum tentu benar, apalagi tidak fokus, teman-teman. Ya, betul, itu harus betul fokus. Jangan disambi dengan aktivitas yang lain. Pasti nggak akan bisa masuk nanti, teman-teman ya. Baru 4 ini pesertanya kan ada 6 kurang 2. Nah, 2 ini menentukan ini. 2 ini menentukan. Mas Fakih, Mbak Ardelia. Oke. Oh, keluar lagi. Kenapa itu keluar? Mbak Ardelia keluar lagi nih, barusan masuk. Kemudian sebelum mengikuti kelas daring ya pastikan koneksinya stabil ya teman-teman ya, supaya nanti bisa maksimal tidak hanya absen kemudian menggugurkan kewajiban ya itu jangan sampai berpikiran seperti itu ya walaupun ini memang bukan sekolah formal tetapi rasa-rasanya kan harus jauh lebih baik kan gitu kan. Oh ya ini ada yang oke E satu tapi masih bingung ya tidak apa-apa. Kalau menurut opsi atau pilihan itu kan hanya ada dua kemungkinan. Diawali nomor satu atau diawali nomor dua. Nah, biasanya kalau paragraf itu sudah diawali dengan kalimat umum, berarti kalimat kedua itu lebih khusus. Ya kan? Khusus, 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 khusus. Kemudian nanti ditutup dengan
umum lagi, yang begitu. Itu biasanya begitu. Jadi yang tidak mungkin adalah apabila ada khusus, kemudian umum, kemudian khusus lagi. Ya, kalau teks fiksi masih bisa, tapi kalau ini kan jenis teksnya non fiksi, jadi hanya ada dua kemungkinan. Kalaupun diawali dengan khusus, berarti nanti yang kedua ya khusus. Yang ketiga khusus-khusus, baru nanti yang terakhir umum. Itu namanya paragraf induktif. Induktif itu umumnya pada bagian akhir. Kalau deduktif umumnya pada bagian awal. Sekarang kita baca salah satu masalah yang sedang dihadapi oleh Kota Jakarta adalah pengelolaan lingkungan hidup. Segala bentuk masalah lingkungan hidup yang dihadapi saat ini lebih banyak disebabkan oleh sikap dan perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya. Satu dan dua itu masih berkaitan dalam istilah linguistiknya itu kohesi dan koherensi. Nah, sekarang kita balik. Segala bentuk masalah lingkungan hidup yang dihadapi saat ini lebih banyak disebabkan oleh perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya. Nah, ini ada apa, pronomina atau kata ganti ya. Di dalam sebuah paragraf, saya ulangi, di dalam sebuah paragraf tidak mungkin sebuah kalimat itu diawali dengan kata yang menggunakan pronomina atau nya. Biasanya diawali dengan sebuah kalimat yang sifatnya lugas, langsung, tidak menggunakan kata ganti. Sehingga langsung kita tentukan yang pertama adalah nomor nomor satu. Jadi kemungkinannya koneksinya tidak stabil. Mohon maaf teman ya. Jadi kita lanjut lagi. Jadi tidak mungkin dalam sebuah paragraf itu diawali dengan ini pronomina ya. Biasanya dia menggunakan kalimat yang tanpa menggunakan pronomina atau kata ganti itu. Itu satu ciri-cirinya begitu. Kemudian yang berikutnya mari kita coba berarti kemungkinannya adalah nomor satu diawali nomor satu. Berarti ada B, D, dan E. Nah, satu dan dua itu tadi masih berkaitan, ya, masih nyambung. Artinya satu dan dua itu logis untuk dia berurutan. Berarti kita sudah punya kunci satu dan dua, ya kan? Satu dan dua. Berarti antara ini dan ini ya, satu dan dua. Nah berikutnya tiga enam empat lima apa enam tiga lima empat. Sekarang kita lihat antara tiga ini 23 atau 26 ya 23 atau 26. Habis dua apa ya? Tadi nomor dua itu kan berkaitan dengan perilaku ya sikap dan perilaku manusia. Apakah nanti tiga yang nyambung dengan dua ataukah enam yang nyambung dengan dua? Upaya mengelola lingkungan hidup telah dilakukan. Ini upaya mengelola, ya. Nah, telah dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta. Oke. Kemudian nomor 6, akan tetapi sejauh itu pula lingkungan hidup tetap menjadi masalah utama. Nah, ini kalau 6 itu tidak
Tidak masuk ya teman-teman ya. Ini tidak masuk. 6 itu tidak masuk. Jadi lebih tepatnya adalah ini 1, 2, 3. Tapi kita cek lagi ya. Kita cek lagi. Kita cek lagi. Setelah tiga tadi berbicara tentang upaya mengelola yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta. Akan tetapi sejauh itu pula lingkungan hidup tetap menjadi masalah utama. Ini benar. Jadi yang pertama dia sudah ada upaya. Namun berikutnya akan tetapi itu masih menjadi masalah utama. Kemudian kita cek lagi nomor 4. Salah satu masalah yang dihadapi adalah kenyamanan berjalan kaki. Kan begitu. Kemudian 5, ketika melewati tempat-tempat tertentu banyak gangguan yang masih dialami oleh masyarakat. Nah, ini pas. Jadi kita langsung saja jawab bahwa jawabannya adalah B. Gitu. Artinya kalimat ini ya 4 dan 5 itu kan sudah berhubungan. Jadi 4 dan 5 tidak bisa dipisahkan. Teman-teman nanti melihat beberapa unsur-unsur kalimat yang memang tidak bisa dipisahkan, seperti kalimat nomor 4 dan 5. Ya, ini dari sini sampai sini. Ini tidak bisa dipisahkan. Artinya kita sudah kunci. Kita sudah kunci kalimat ini, bahwa kalimat ini itu tidak bisa dipisahkan, harus bersatu. Nah, itulah kuncinya. Seperti tadi, 1 dan 2, itu tadi kita sudah baca logis. Maka 1 dan 2 tidak mungkin berpisah, tidak mungkin dipisahkan untuk kalimat lain. Jadi gitu. Patokannya 2 kalimat pertama saja dulu. Kalau 2 kalimat pertama sudah logis, maka ini menjadi patokan. Patokannya di situ. Nah, kalau nggak ada patokan, nanti teman-teman akan bingung. Bingung, 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 akhirnya waktunya sudah habis. Kan begitu. Itulah yang terjadi berdasarkan pengalaman seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Ini sebetulnya soalnya mudah, hanya memang banyak pengecohnya, banyak pengecohnya. Tapi tips dan triknya itu lagi, saya ulangi. Yang pertama, kunci 1 atau 2 kalimat yang sudah logis, biasanya ada di awal. Kalau awalnya sudah tidak logis, maka nanti kita mengalih ke 1 dan 3. Gitu. Kalau 1 dan 2 tidak logis, kita mengarah ke 1 dan 3. Kalau 1 dan 3 sudah logis, kunci itu. Nanti otomatis jawaban opsinya itu sudah terseleksi ya, karena kita sudah pegang kuncinya. Jadi tidak bingung. Jadi kita hanya membandingkan 2 atau 3 opsi saja lah. Ya, syukur-syukur hanya 2 opsi saja kita bandingkan. Tidak perlu kita coba satu per satu. Itu teman-teman, terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Baik, ini lebih mudah ini teman-teman ya. Ini lebih mudah ini. Hmm. Paragraf 1 ya. Jadi paragraf 1 ini ya. Tips dan triknya sama ya. Cari kata kuncinya atau kalimat kuncinya. Kalimat kunci itu yang tidak bisa dipisahkan.
Di sini nanti kita ganti ini ya, ganti jenis soal ya. Tinggal tersisa 4 orang yang hadir. Yang 2 kemana tadi? Oke. Karena yang penting untuk kita itu adalah belajarnya teman-teman ya. Jadi bukan kepada banyaknya soal, tetapi kepada kualitas dari kita menjawab soalnya. Nanti kalau banyak tapi hanya sekilas-sekilas saja, nah, saya pikir itu tidak maksimal teman-teman gitu kan. Lebih baik kita maksimalkan aja. Baik, 2 sudah menjawab A. Ya karena ini A atau D. Oke, A atau D. Oh, lebih ke A. Baik, sudah 3 ya, yang A ya. Langkah pertama, ya kita baca aja kalimat pertama gitu kan. Kalimat pertama dan kedua, gitu aja. Jadi kalau kalimat pertama dan kedua tidak nyambung, berarti pertama dan ketiga. Pertama dan keempat, dan seterusnya. Nanti dipilih yang paling nyambung. Biasanya tidak mungkin terlalu ngacak, teman-teman. Ya. Ngacaknya itu hanya terpaut 1 atau 2 kalimat saja. Ya. Kalimat nomor 1. Fenomena pemanasan global semakin memuncak saat ini. Ya, ini fenomena pemanasan global semakin memuncak. Ini kalimatnya sudah paling umum ini. Ini termasuk kalimat umum. Kalimat umum ini layak menjadi kalimat utama kan gitu. Bila berlangsung secara terus-menerus, lapisan ozon berubah menjadi tipis karena pemanasan global. Nah, ini tidak ada koherensi ya teman-teman ya. Tidak nyambung. Walaupun ada kohesinya, sama-sama menggunakan kata global, global. Tapi koherensinya nggak ada. Keterkaitan maknanya tidak ada. Keterkaitan konteksnya juga tidak ada. Gitu. Akibatnya, sinar ultraviolet mengarah ke bumi secara langsung tanpa halangan. Ini juga tidak nyambung ya teman-teman ya, tidak nyambung dengan kalimat pertama fenomena pemanasan global. Keadaan bumi yang suhunya selalu mengalami peningkatan akan membuat udara sekitar menjadi panas. Lah ya ini yang paling pas gitu. Ini yang paling pas. Karena apa? Pemanasan global semakin memuncak itu konteksnya sama dengan kalimat nomor 4, yaitu apa? Keadaan bumi dan yang suhunya selalu mengalami peningkatan. Nah, ini dia ada koherensi, konteksnya dia nyambung, teman-teman. Ya, konteksnya nyambung akan membuat udara sekitar menjadi panas dan sehingga jadi nyambung. Maka 1 dan 4 menjadi kunci. Karena 1 dan 4 sudah menjadi kunci, maka langsung kita lari ke opsi. Ternyata 1 dan 4 itu hanya ada pada opsi A. Maka nanti
Teman-teman tadi kan cepat tadi ya menjawab A, karena kuncinya tadi sudah teman-teman pegang. Karena kuncinya sudah dipegang, maka jawabannya bisa lebih lebih cepat, tidak muter-muter seperti tadi. Nah, itu tandanya berarti teman-teman sudah jauh lebih paham, bisa memanfaatkan trik-triknya supaya nanti tidak kebingungan ketika mengerjakan soal seperti ini. Jadi, sekali lagi, tangkap kuncinya, pegang kuncinya, baru nanti kita lari ke opsinya. Baik, eh, saya rasa ya untuk ini yang bagian ini cukup ya. Ini waktunya tinggal 15 menit lagi. Jadi kita lanjutkan ke materi yang ketiga, teman-teman ya. Biar minimal ada 3 materi lah. Kalau hanya dua kok. Teman-teman dua. Jadi nanti kita langsung lompat ke soal nomor 11 ya, 11. Nah, ini dia soal nomor 11. Judulnya apa itu? Pemisahan kalimat utama, kan? Pemisahan kalimat utama. Eh, ini sejatinya adalah dua paragraf, teman-teman. Ya, dua paragraf ini dijadikan satu. Maka kita tinggal mencari di mana pemotongannya. Makanya soalnya di situ berbunyi, apabila gagasan pada bacaan tersebut dipisahkan menjadi dua paragraf yang padu, kan gitu, dan utuh, ya, pengelompokan kalimatnya adalah titik-titik. Apa? Satu, dua, dan tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, satu, dua, tiga, dan empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, satu, dua, tiga, empat, dan lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Gitu. Mari kita lihat. Nah, ya, cukup. Silakan dibaca, teman-teman. Baru B sama E. Baru ada yang jawab B satu, E satu.
satu lagi. B, B, cukup. Ya, sekarang kita bahas keberadaan sekolah luar biasa SLB untuk memenuhi kebutuhan pendidikan siswa difabel sudah tidak asing lagi. Ini berarti temanya tentang ini SLB. Ini kan kalimat umum. Jadi kita mau ngomong tentang SLB, itu jadi jangan kemana-mana. Fokus ke sini dulu ya. Konsep baru sekolah inklusi yang menggabungkan lah ini definisi dari sekolah ini ya itu ya. Nah, menggabungkan proses dan seterusnya. Nah, kini makin populer ya. Kini makin populer. Jadi ditambahkan definisi dan kondisinya saat ini. Implementasi pendidikan inklusi diyakini bermanfaat bagi siswa reguler dan siswa difabel. Nah, ini sudah mulai ada pemisahan ini ya. Untuk opsi yang A itu sudah mulai ada pemisahan yaitu di sini. Nah, kira-kira kalimat 2 dan 3 itu masih berhubungan atau harus dipisah di paragraf yang lain karena konteksnya beda. Karena satu paragraf itu kan hanya satu ide saja, ya kan? Nah, satu paragraf itu hanya satu ide, disebut ide utama, ditambahkan dengan kalimat-kalimat namanya ide penjelas, ide penjelas. Baik ide utama maupun ide penjelas itu pada dasarnya hanya satu ide. Berarti kalau sudah beda ide, harus dipisahkan di paragraf yang lain. Itu secara konsep begitu. Nah, kira-kira kalimat nomor 3 yang tadi ini, implementasi ini, itu masih dalam satu ide yang sama dengan kalimat awal, apakah berbeda? Nah, kalau saya melihat implementasi pendidikan inklusi bermanfaat bagi siswa reguler dan siswa difabel, ini pada dasarnya masih sama dengan kalimat sebelumnya. Jadi ini masih satu ide ya. Jadi dari sini berarti jawaban A ini sudah gugur karena kalimat 3 apa namanya? Kalimat 3 itu masih satu ide dengan kalimat sebelumnya. Dengan inklusivitas dapat menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghargai dalam diri siswa reguler. Ini juga gimana ini? Tadi kan tadi banyak yang jawab D ini. Ini B ya, maaf. Ini banyak yang jawab B. Berarti pemisahnya dari sini, ya kan? Pemisahnya dari sini. Dengan inklusivitas dapat menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghargai dalam diri siswa reguler. Ya, jadi ini juga masih dalam satu ide, ya. Ini masih dalam satu ide, inklusivitas. 5, inklusivitas juga memungkinkan siswa difabel yang tidak mengalami disabilitas intelektual tumbuh dan berkembang di sekolah reguler. Pendekatan ini diharapkan mampu mengatasi kesenjangan pendidikan bagi siswa difabel karena mereka juga memiliki potensi serta kecerdasan yang patut dikembangkan. Nah, itu sampai di situ teman-teman, ini sebetulnya masih dalam satu ide. Nah, ini nih termasuknya dalam satu ide, ya kan? Pendekatan ini itu apa? Pendekatan ini itu yang dimaksud ya pendekatan untuk tadi inklusivitas itu. Jadi ini masih membahas tentang inklusivitas, inklusi. Ini masih membahas tentang itu. Itu baru satu topik namanya. Jadi paragrafnya hanya satu ide saja. Disebut dengan topik utama atau ide utama atau gagasan utama.
Nah, baru ketika ada kalimat sayangnya, belum banyak sekolah yang menerapkan sistem inklusi dan bersedia menerima siswa difabel. Kehadiran siswa difabel dikhawatirkan mengganggu kegiatan belajar mengajar, padahal pengalaman KBM yang melibatkan siswa reguler dan siswa difabel memberikan banyak manfaat yang tidak dapat diperoleh dari sistem pendidikan biasa. Jadi saya jauh lebih setuju dengan opsi yang E, teman-teman. Ya. Karena ini negasi, ya, negasi dari inklusi, dari pandangan yang negatif atau sisi negatifnya dari inklusi itu. Nah, tadi sudah ada dua topik, karena dua topik maka paragraf ini tidak bisa dijadikan satu, terus dipisah. Nah, pemisahnya ya ini. Pemisahnya ini. Ini namanya konjungsi. Sayangnya itu kan konjungsi. Konjungsi apa konjungsi antar paragraf gitu. Tuh, satu lagi ya, masih ada waktu 6 menit. 6 menit cukup lah. Kan targetnya satu soal kan 2 menit atau 1 menit ya kan. Nah, ini satu lagi teman-teman ya. Agak panjang tapi sebetulnya mudah kok. Prinsipnya tadi. Konsepnya kan tadi sudah dipahami, yaitu apa? Topiknya, topiknya. Kalau beda topik, silakan dipisahkan. Ya, oke. Fokus, konsentrasi, teman-teman. Ya, silakan. Mana yang termasuk topiknya, mana yang termasuk negasi dari topiknya, kan gitu ya. Atau dari idenya, gampangnya begitu. C, C, sudah dua yang C. Ayo, ayo, yang lain yuk. Setuju enggak? Satu lagi, ayo satu lagi nanti langsung saya bahas. Satu lagi, monggo. Ayo yang lain. Apa sudah kabur? Ayo, satu lagi ya. Oke, enggak apa-apa. Oke. Jadi terima kasih. Jadi ini sudah nambah ya jumlah benernya. Kalau tadi yang benar kan satu. Ini saya juga sudah setuju dengan jawaban ini. Jadi memang yang benar adalah yang C. Ya. Jadi dari kalimat nomor 1 sampai dengan nomor 5 itu masih berbicara tentang pendidikan dan variasinya atau ketidaksetaraannya, ketidaksamaannya ya. Baik dari segi fasilitas,
dari segi sumber daya manusia dan dari segi keuangan, ya kan gitu kan. Nah, ini jenis paragrafnya adalah paragraf campuran kalimat awal dan kalimat akhir itu. Nah, ini kalimat 5, ini intinya adalah sama. Kemudian negasinya mulai dari kalimat nomor 6. Nah, perbedaan kondisi pendidikan tidak semata-mata terletak pada masalah sumber daya manusia dan keuangan. Nah, ini, kalimat nomor 6 adalah kalimat negasi. Ya. Negasi atau lawan. Lawan dari ide kalimat 1 sampai kalimat 5. Idenya adalah variasi va, varia- variasi pendidikan. Ya. Hmm, Variasi. Itu ya teman-teman ya. Alhamdulillah, berarti sudah lebih paham ya. Karena tadi kan mungkin belum tahu triknya, jadi masih banyak perdebatan, masih banyak yang salah, tapi tidak apa-apa. Ya, di akhir teman-teman sudah mampu mengerjakan dengan baik dan benar, dan semoga yang sedikit ini mampu diaplikasikan dalam nanti ya di tes UTBK atau apa lah namanya. Karena setiap tahun namanya kadang berganti-ganti ya, kadang ganti kebijakan ya ganti nama. Terima kasih teman-teman yang luar biasa sore-sore masih menyempatkan waktu sampai terakhir. Mohon maaf teman-teman banyak kekurangan, semoga yang sedikit bermanfaat. Sehat selalu dan sukses untuk tesnya ya, dan semoga nanti harapannya bisa atau apa namanya eh, keinginannya bisa diijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya akhiri teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.